Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Kali ini kita akan membahas mengenai seputaran masalah ASI yang kerap dialami dan dirasakan oleh ibu yang masih menyusui. Yuk, simak terus video saya selanjutnya. Kali ini saya akan memberikan 7 tips untuk agar ASI ibu banyak, melimpah, banjir sampai luber. Nah, ini adalah salah satu bentuk apresiasi saya untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, yang sedang semangat-semangatnya menyusui dan mengasihi babynya. Dimana terkadang di tengah perjalanan ibu-ibu kerap kali patah semangat, kerap kali merasa sendirian, kerap kali merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk menyusui karena merasa bahwa ASINya sedikit, ASINya kurang, ASINya seret, atau bahkan tidak keluar ASINya. Yuk, kita simak dan kita evaluasi bagaimana sih caranya agar ASI kita banyak dan melimpah. Yang pertama adalah sering-sering ibu melakukan kontak kulit langsung terhadap bayi ibu. Jadi sering-sering untuk melakukan skin to skin, kemudian melakukan roaming in. Jadi jangan jauh-jauh dari bayi ibu. Dan dengan demikian harapannya ibu akan menjadi sering untuk menyusui. Jadi jangan lupa ibu melakukan menyusui secara intens 2-3 jam. Kemudian apabila bayinya tertidur dengan nyaman dengan menggunakan popok, lakukan feeding cues. Buka selimutnya, buka popoknya, dan biarkan tunggu sebentar sehingga bayi terstimulasi untuk bangun dan bisa ibu mulai untuk menyusui. Dengan demikian, harapannya semakin sering bayi untuk melakukan stimulasi pada puting payudara atau airola sehingga isapan dari permintaan bayi tersebut adalah sinyal untuk si prolaktin dan oksitosin memproduksi dan mengalirkan ASI dari tubuh ibu ke payudara terhadap bayi ibu. Nah, jangan lupa, jangan jauh dari bayinya, sering-sering disusui, lakukan feeding cues, kemudian lakukan menggendong dengan secara intens, dan jangan lupa untuk selalu bersama baby. Yang kedua adalah teknik menyusui. Teknik menyusui harus dikuasai dan harus disiapkan bahkan sebelum ibu lahiran. Jadi pada saat proses kehamilan, ibu sudah harus sebaiknya mengupayakan menggali informasi, mendapatkan informasi mengenai seputar teknik menyusui yang tepat, baik, dan yang benar. Teknik menyusui meliputi sikap ibu pada saat proses menyusui, kemudian posisi ibu dan bayi dalam menyusui, dan yang ketiga adalah proses pelekatan atau latch on mulut bayi terhadap payudara ibu. Jadi posisi yang benar, sikap tubuh ibu yang baik, yang rileks, yang ternyaman, dan latch on atau pelekatan mulut bayi yang benar sehingga menyusui pada payudara, bukan pada nipple. Jadi not nipple breastfeeding but breastfeeding. Jadi menyusui itu bukan pada puting payudara saja, tetapi pada payudara ibu. Semua areola masuk sehingga pelekatannya sempurna dan bayi dapat menelan dan dapat melakukan rangsangan prolaktin dan oksitosin sehingga bayi mendapatkan kucuran ASI sehingga bayinya cukup untuk mendapatkan ASI dan produktivitas ASI pun akan semakin banyak dan semakin melimpah asalkan teknik ketiga tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Sikap ibu pada saat menyusui harus rileks, sangga dengan bantal, sangga bagian bayi dengan bantal, punggung sangga dengan sandaran yang menopang, bisa agak mundur sedikit agar lebih rileks, dan kemudian kaki berikan pijakan atau sandaran sehingga posisi ibu sangat nyaman dan posisi paha sejajar dengan bagian tulang belakang atau bagian panggul ibu. Nah, pastikan posisinya harus nyaman. Yang ketiga adalah tidak melewatkan menyusui di malam hari. Jadi, untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, yang sedang bayinya baru lahir atau newborn, ini sangat
penting sekali untuk ibu tetap semangat menyusui di malam hari. Inilah kenapa bayi itu sangat pintar sekali, karena dia sudah mengikuti ritme tubuhnya. Prolaktin, oksitosin itu dikeluarkan sangat banyak dan membuncah di malam hari. Sehingga si bayi memanfaatkan hal tersebut atau siklus tersebut untuk dia manfaatkan, untuk dia konsumsi di malam hari, karena untuk membantu masa ototnya, perkembangan tubuhnya, perkembangan otaknya, perkembangan masa ototnya. Nah, itu dia memerlukan booster yang banyak dari prolaktin dan oksitosin yang disalurkan melalui payudara, dan ASI-nya didapatkan secara adekuat sehingga membantu bayi untuk grow up atau tumbuh berkembang dengan baik dan sempurna. Yang keempat adalah hindari puting buatan, baik itu puting buatan atau puting yang menyerupai puting apabila ibu mengalami retraksi atau puting yang tidak menonjol. Kemudian menghindari penggunaan empeng, menghindari penggunaan dot. Nah, karena ini dapat mengganggu sistem mekanisme dalam proses refleks sucking atau proses kekuatan menghisap bayi pada payudara. Ini dihindari sehingga pada saat proses menyusui, bayi tetap melakukan mekanisme penghisapan refleks sucking dengan baik, optimal, dan kuat, sehingga dari kelenjar mammatometrik atau kelenjar yang bagian hitam-hitam pada payudara terhisap atau terstimulasi dengan baik, sehingga prolaktin atau hormon-hormon menyusui dihasilkan dengan lebih banyak. Nah, ini adalah mengapa pentingnya puting buatan itu dihindari dan bahkan untuk tidak digunakan. Demikian mengenai dot dan empeng, tolong di-delete untuk memastikan agar proses produksi ASI menjadi lebih banyak dan menjaga konsistensi dan frekuensi serta kualitas dan kuantitas ASI diproduksi lebih optimal oleh hormon-hormon menyusui ibu. Yang kelima adalah tidak memberikan susu formula ataupun makanan tambahan sebelum waktunya. Jadi 0-6 bulan itu adalah ASI eksklusif saja. 100% yang diperlukan oleh bayi adalah pure ASI tanpa makanan tambahan atau tanpa cairan suplemen atau yang lainnya. Karena di ASI sudah komposisinya sempurna, lengkap, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh otak bayi dan tubuh bayi untuk tumbuh kembangnya. Karena susu formula berbeda dengan kandungan dari ASI itu sendiri. Molekul-molekulnya lebih besar daripada ASI sehingga mengenyangkan bayi lebih lama, membuat bayi bisa tidur terlalu nyenyak, terlalu lama karena proses pencernaan bayi akan lebih lambat, karena untuk mencerna molekul yang besar-besar ya, molekul-molekul protein bayi ASI itu lebih besar-besar sehingga memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga bayi akan merasa kenyang lebih lama. Berbeda dengan ASI, karena molekul-molekul ASI itu lebih sedikit, terserap cepat oleh tubuh dan diperlukan segera untuk diusi ulang lagi, sehingga bayi dengan ASI itu kenapa sebentar-sebentar dia akan menyusui, karena cepat untuk diserap dan cepat dicerna dan diserap oleh tubuh bayi, sehingga dia akan sebentar-sebentar, setiap 2-3 jam pasti dia akan lapar lagi, dia akan meminta lagi. Kalau dia meminta lagi, pasti produksi ASI-nya pun akan dihasilkan dan meningkatnya hormon prolaktin, pemproduksi ASI, dan oksitosin yang mengalirkan ASI juga akan bekerja lebih optimal, sehingga ASI-nya lebih banyak untuk dihasilkan dan diproduksi oleh hormon-hormon menyusui tersebut. Yang ke-6 adalah nutrisi cairan dan suplemen. Ibu menyusui, jangan lupa untuk memakan sesuatu yang berenergi, memenuhi kebutuhan cairannya minimal 3 liter per hari, dan perlu dibantu dengan suplemen untuk membantu memberikan stamina, membantu memproduksi ASI yang lebih dengan suplemen yang
seperti ibu hamil ya. Ibu hamil dapat melanjutkan suplemennya apabila masih, atau bisa meminta resep kembali untuk digunakan di masa menyusuinya, baik itu dari asam folatnya, kalsiumnya, vitamin D, dan vitamin mineral yang lainnya silahkan diteruskan pada proses menyusui. Yang ketujuh adalah rileks dan tenang, bahagia, karena tenang, rileks, happy, bahagia adalah satu kunci yang penting agar ibu bisa mengelola stresnya, agar ibu terhindar dari kelelahan pada saat proses menyusui, sehingga hormon-hormon endorfin yang membantu untuk mengaktifkan dari hormon-hormon menyusui dapat bekerja secara optimal. Jadi, karena hormon-hormon menyusui ini ada hormon-hormon yang penuh butuh ketenangan dan kenyamanan serta kedamaian, jadi ibu harus mengupayakan diri ibu dengan berbagai cara, misalnya pijat laktasi, karena pijat ini memberikan sensasi nyaman dan membantu membuka saluran-saluran ASI dan merangsang untuk hormon oksitosin dan prolaktin diproduksi lebih banyak sehingga ASINya lebih banyak dikeluarkan oleh tubuh ibu. Kemudian bisa melakukan hal-hal yang ibu senangi, meditasi, kemudian bisa melakukan yoga pada saat kehamilan, pada saat proses persalinan ini perlu dilakukan kegiatan yang menenangkan diri ibu dan membuat ibu merasa rileks, bisa melakukan me time dengan makan sesuatu yang ibu senangi, melakukan pijatan laktasi, ataupun melakukan hal-hal yang ibu membuat ibu merasa senang, bahagia, dan happy, walaupun hanya sebentar saja, tetapi ibu dapat menikmati kualitas dari me time ibu tersebut, ibu itu sendiri, karena untuk meningkatkan rasa tenang, kedamaian, dan kepercayaan diri ibu dalam menyusui. Demikian 7 penjelasan saya mengenai tips menambah atau memperbanyak ASI agar ASI ibu melimpah, banjir sampai luber. Semoga bermanfaat dan salam Rahayu.